Yuk kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Kita langsung aja ya, pembahasan soal IPA paket 2 dari buku Ultra. Nomor 1, rantai makanan yang terdapat pada ekosistem sungai ya, hampir mirip dengan tryout K3S kemarin yang baru kita bahas kemarin. Itu juga ekosistemnya, ekosistem sungai. Jadi langkah pertama, makhluk hidup yang ada di option jawaban A sampai D itu harus ada di ekosistem sungai. Caranya dengan cara mengeliminasi atau mencoret makhluk hidup yang tidak ada di sungai. Plankton, cacing, kepiting, ular ada di sungai. Ganggang, udang, ikan mas, katak ada. Rumput ya, rumput itu memang kemarin kita sudah bahas, di tepi-tepian sungai itu memang ada beberapa rumput, tapi untuk rumput itu identiknya itu bukan di ekosistem sungai, tapi di ekosistem padang rumput ataupun di sawah. Jadi ini salah, karena masih ada produsen lain yang tepat hidup di ekosistem sungai. Ikan gurame ada, ular ada, kura-kura ada. Lumut oke, ada ikan kecil, ikan gabus, dan berang-berang. Berang-berang juga ada di sungai, walaupun memang di sungai di sekitar kita mungkin berang-berang jarang ditemui ya, bahkan tidak ditemui, tapi di sungai di daerah lain itu juga masih banyak dijumpai berang-berang. Langkah yang kedua, kita akan urutkan dulu apakah urutan rantai makanannya itu sudah tepat apa belum. Plankton, oke, plankton, cacing makan plankton. Nah, ini dipertanyakan nih. Enggak ya, karena cacing itu hidupnya di dasar air ya. Di dasar air, di dalam tanah ya. Memang ada beberapa cacing yang hidup di dasar permukaan air. Kan di dasar permukaan air kan ada tanahnya, tapi memang dia tidak makan plankton. Ini juga salah. Kepiting, apalagi kepiting makan cacing, itu juga salah. Terus ular makan kepiting itu juga tidak lumrah, tidak sewajarnya ular tuh makan kepiting. Kenapa? Karena memang kita ketahui bahwa kepiting itu kulitnya itu kan keras, tubuh bagian luarnya itu keras karena mengandung zat kitin ya, yang keras. Nah, jadi memang ular tidak tertarik untuk memakan kepiting karena permukaan kulitnya yang keras. Nah, ingat, ular itu ketika makan mangsanya dia hanya melilitkan tubuhnya terus menelan bulat-bulat utuh-utuh seperti itu. Jadi kalau makan kepiting, kita bayangkan kalau kalian sudah pernah makan kepiting, hampir 80% itu kan kayak zat atau tulang atau wujudnya itu keras, dagingnya cuma sedikit. Jadi ketika ular tuh makan kepiting ya jelas nanti akan mungkin bisa tersedak. Tuh, berarti A salah, ini tadi C salah. B, ganggang dimakan udang. Oke, udang dimakan ikan emas. Nah, ikan emas itu ini mirip sekali dengan yang kemarin ya. Ikan emas itu kan dia herbivora, makan tumbuh-tumbuhan. Dia tidak makan udang. Berarti salah. Apalagi ini juga salah banget ini. Salahnya telak ini. Kata makan ikan emas. Karena ini hewan pemakan serangga. Jadi jelas salah. Menyisakan satu jawaban yaitu D, lumut. Oke, dimakan ikan kecil dimakan ikan gabus. Ikan gabus itu termasuk karnivora, dia predator di sungai. Selain ada ular, ada berang-berang, tapi ikan gabus memang jadi salah satu predator karena dia memakan ikan-ikan kecil yang ada di sungai. Nah, kemudian ikan gabus dimakan berang-berang. Oke, yang paling tepat dari 4 jawaban, pilihan jawaban D. Lanjut nomor 2. Perhatikan rantai makanan berikut. Di sini ada rumput, ada X, hewan X, dan katak. Katak lagi ya. Ini harusnya bukan katak ya. Yang tepat apa nih? Bisa ular ya. Kita ganti ular aja. Berdasarkan rantai makanan tersebut, makhluk hidup yang tepat untuk mengisi kotak berhuruf X ada rumput, ada katak, ada ular. Nah, kemungkinannya ini bisa di sawah ataupun bisa di padang rumput. Rumput berarti kalau katak makan X, berarti ini harus serangga ya. Ini harus serangga.
Ulat, oke. Ulat kurang tepat ya, karena kalau di sini ada belalang, ulat kurang tepat jadi salah. Cacing juga salah, cacing nggak makan rumput. Kumbang juga kurang tepat. Yang paling tepat yaitu belalang karena ada di ekosistem sawah. Lanjut, nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ini ada tumbuhan, kalau nggak rumput sawah ya, karena kurang tepat, kurang jelas gambarnya. Ini kalau nggak rumput berarti padi. Ada belalang, ada kata berarti ini ekosistemnya pasti sawah ya. Oke, kita tulis dulu ekosistemnya sawah. Berarti ini kita anggap padi saja. Karena padi itu identik dengan ekosistem yang ada di sawah. Walaupun rumput bisa ya. Dalam rantai makanan tersebut, peran nomor 1 itu ini. Ya, apa tuh ini? Nah, ini adalah jamur. Dan nomor 3 itu belalang. Ya, belalang. Jadi yang ditanyakan adalah peran dari nomor 1 dan nomor 3. Urut ya, nomor 1 dulu. Nomor 1 itu jamur. Nah, jamur ini berarti fungsinya untuk mengurai segala jenis sisa makhluk hidup. Sisa makhluk hidup itu ya bisa tumbuhan ataupun bisa hewan, termasuk manusia. Selain jamur, itu ada lagi bisa bakteri. Ada juga mikroorganisme. Mikroorganisme itu makhluk hidup yang kecil-kecil, ataupun bisa cacing, itu juga bisa. Karena cacing salah satu juga mengurai sisa dari makhluk hidup. Ketika makhluk hidup itu mati, nah biar bisa terurai, itu salah satunya peran dari jamur. Bisa bakteri, mikroorganisme, jasa ternik juga bisa, cacing. Nah itu fungsinya seperti mengurai atau pengurai ya. Oke, berarti produsen salah, produsennya nomor 2. Konsumennya bisa nomor 3, 4, 5 ya. Konsumen 1 ya, kalau konsumen 1 jelas nomor 3 ya. Nah, berarti ini salah, berarti yang benar adalah A. Belalang sebagai konsumen 1 karena perannya sebagai hewan herbivora, pemakan tumbuhan, atau hewan omnivora juga bisa. Karena hewan omnivora itu pemakan, dia bisa makan tumbuhan dan juga bisa makan daging. Jadi bisa jadi konsumen 1 ataupun konsumen 2, 3. Jadi jawabannya A. Nomor 4. Perhatikan rantai makanan berikut. Ini sudah urut ya. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan burung kecil dimakan elang. Ini bisa burung kecil, berarti perenjak juga bisa, kutilang juga bisa. Jika belalang berkembang pesat, ya kita kasih tanda dulu dengan anak panah naik, berkembang pesat. Maka yang terjadi adalah, nah prediksinya gimana? Jelas ketika belalangnya tuh meningkat dengan pesat, populasinya banyak, berarti rumputnya sebagai mangsa dari belalang itu akan turun populasinya. Kenapa? Karena rumputnya dimakan belalang. Nah, kemudian burung kecilnya gimana? Burung kecilnya karena makanannya banyak, maka potensi untuk berkembang biak itu lebih besar. Maka jumlahnya atau populasinya juga akan meningkat. Begitu juga elang. Ketika elang itu mudah mencari makan, nggak sulit, maka dia juga akan berkembang biak dengan pesat. Akibatnya populasinya pun juga akan pesat. Nah, kalau sudah rumput dan elang berkurang, oke, rumputnya berkurang tapi elangnya salah. Elangnya itu meningkat. A salah. B, rumput dan burung kecil bertambah. Burung kecilnya bertambah tapi rumputnya nggak bertambah. Nanti salah. C, rumput berkurang, oke, rumputnya berkurang. Elang bertambah, elangnya bertambah, oke. Berarti jawabannya C. Rumput berkembang, salah ya, harusnya tidak berkembang atau turun atau populasinya berkurang. Elang berkurang, apalagi elang juga salah. Berarti jawaban yang paling tepat yaitu C. Nomor 5, contoh hubungan antara makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme. Kita garis bawahi. Ingat ya, komensalisme itu berarti satu individu dapat keuntungan, yang satunya tidak terpengaruh, tidak untung ataupun tidak rugi. Itu. Lalat buah dengan
buah mangga, jelas ya lalatnya untung. Kenapa? Ketika lalat, apalagi lalat buah ya, lalat buah itu dia telurnya itu dimasukkan ke dalam mangga, berarti lalatnya dia dapat makan. Pas dia fase larva, dia akan berkembang di dalam daging si buah mangga dengan cara memakan daging mangga sampai dia nanti jadi imago, jadi dewasa. Lah, terus buah mangganya gimana? Buah mangganya jelas akan rugi. Kenapa? Karena buah mangganya akan jadi busuk dimakan si belatung tadi. Berarti ini harusnya apa? Parasitisme. Berarti salah ya. Lebah dengan tumbuhan berbunga, ya jelas ya, lebahnya dia dapat nektar, oke, dia plus. Sedangkan tumbuhan berbunga dia juga dibantu penyerbukan, berarti dia apa? Mutu. Yang C, berarti ini salah. Paku ekor kuda, nah, jenis paku-pakuan dengan pohon kelapa. Nah, paku-pakuan dia untung. Kenapa? Dia dapat tempat tinggal agar dia lebih mudah mendapatkan sinar matahari. Karena pada umumnya ketika dia di alam liar, paku-pakuan itu tumbuhnya di atas batang pohon yang tinggi. Kenapa? Agar dia dapat sinar matahari dengan mudah. Kalau dia ada di dasar tanah atau di permukaan hutan atau di tanah, cahaya matahari itu biasanya akan tertutupi oleh ranting-ranting atau daun-daun pohon-pohon besar, gitu ya. Nah, pohon besar atau pohon kelapanya gimana? Dia tidak untung, tidak rugi. Nah, berarti ini komen. Oke, jadi jawabannya apa? Jawabannya C. Berarti D salah Pak? Iya, salah. Salahnya di mana? Bunga rafflesia. Oke, dengan pohon di hutan. Nah, bunga rafflesia itu dia tidak bisa melakukan fotosintesis sendiri. Berarti dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Berarti dia harus mencuri. Makanya dia biasanya menempel atau epifit di tumbuhan lain yang biasanya lebih besar. Nah, untuk apa? Untuk mengambil bahan-bahan yang digunakan untuk tumbuh atau sari-sari makanan. Berarti ini apa? Ini parasit. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu C. Lanjut nomor 6. Burung jalak hinggap pada tubuh kerbau. Oke. Ada burung jalak, ada kerbau. Kegiatan tersebut menjelaskan adanya simbiosis mutu. Oh, berarti dua-duanya untung. Nah, kita cari keuntungannya ya. Berarti karena mutualisme dia jalaknya untung dan kerbaunya untung. Tidak ada yang dirugikan. Dua-duanya untung. Nah, kita akan cari tahu keuntungannya itu apa untuk masing-masing makhluk hidup tersebut. Kerbau mengalami kerugian, jelas salah, kan mutualisme, berarti kan dua-duanya untung. Berarti ini udah pernyataan sampai sini aja udah menandakan bahwa jawaban A itu salah, nggak usah dilanjutkan, berarti salah. B, kerbau tidak mengalami keuntungan. Nah, apalagi ini tidak mengalami keuntungan, wah ya jelas salah ini, kan tadi dua-duanya untung, berarti salah. Kerbau mengalami keuntungan, nah oke, dengan dimakannya kutu oleh burung jalak. Oke, sampai sini benar. Jadi kerbau itu untung, kutu-kutu yang ada di tubuhnya, tumo ya, kalau bahasa Jawanya itu tumo, itu dimakan oleh si jalak sehingga kutunya itu jadi tubuhnya jadi bersih dari kutu. Sementara burung jalak akan mengalami kerugian. Nah, ini salahnya di sini, bukan rugi, harusnya apa? Untung. Berarti ini juga salah. Nah, jadi jawabannya menyisakan jawaban D yang harusnya benar. Kita cek lagi. Kerbau dan burung jalak sama-sama memperoleh keuntungan. Oke, sampai sini benar. Karena dengan burung jalak hinggap di tubuh kerbau dan memakan kutu, kerbau akan terbebas dari kutu. Oke, sementara burung jalak mendapatkan makanan. Oke, nah, jawabannya berarti D. Lanjut nomor 6. Tumbuhan kantung semar hidup di daerah rawa yang kurang nitrogen. Nah, ini ya. Jadi tumbuhan kantung semar dia itu tidak bisa menghasilkan nitrogen sendiri. Makanya dia harus cari dari sumber lain. Biasanya dari tanah. Unsur hara yang ada di tanah salah satunya yaitu nitrogen. Nah, karena di daerah rawa itu kurang nitrogen untuk pertumbuhan,
maka dia harus mencari di sumber lain. Di mana itu? Nah, kantong semar itu kan bentuknya mirip kayak gini ya. Nah, terus ada daunnya itu ya. Nah, ini ada tutupnya. Nah, dia harus mencari dari sumber lain yang berupa serangga. Nah, bagaimana caranya si kantong semar itu bisa menangkap serangga? Kan dia nggak punya kaki, nggak punya perekat, nggak punya tangan, dan lain sebagainya. Nah, dia punya kantong tadi, yang di atasnya ada kayak tutup. Nah, cirinya gimana? Ciri khususnya, batang tebal berlapis zat lilin. Ini salah. Batang tebal berlapis zat lilin itu apa? Kaktus. Batangnya tebal, berspons, terus dilapisi lilin untuk mengurangi penguapan. Berarti ini salah ya. Akar serabut panjang dan lebat. Nah, ini juga kaktus ya. Kaktus salah juga. Untuk mencari sumber air. Bunga mengeluarkan cairan nektar. Nah, ini salah ya. Dia nggak punya bunga, jadi dia tidak punya nektar ya, jadi salah. Daun berkantung berisi cairan asam ya, berarti jawabannya apa? D. Nah, itu ya. Nah, di dalam kantong si semar ini dia sebenarnya mengeluarkan aroma ya. Aromanya biasanya agak busuk yang disukai lalat atau serangga. Nah, tujuannya apa? Agar si lalat atau serangga itu dia mau masuk ke dalam kantong. Kan nggak mungkin toh ada serangga, wah saya tak bunuh diri aja tak masuk ke kantongnya si kantong semar, ya nggak bakalan. Pasti ada alasannya kenapa kok dengan sendirinya si serangga ini mau masuk ke kantong dari kantong semar. Nah, yaitu dia mengeluarkan aroma yang disukai serangga sehingga dia tertarik masuk. Ketika masuk tertutup. Dan di dalamnya ada cairan asam yang fungsinya untuk melarutkan atau mencerna si serangga sehingga nitrogennya bisa diserap oleh si kantong semar. Jadi jawabannya D ya. 8. Kura-kura memiliki cangkang keras di tubuhnya berfungsi untuk jelas ya untuk perlindungan diri ya dari pemangsa. Memudahkan berenang di air. Salah ya. Malah dengan adanya cangkang, kura-kura itu tidak fleksibel untuk berenang di dalam air, tidak gesit gitu ya. Nah, malah ini salah. Mengapung di permukaan air enggak ya, salah juga. Melindungi diri dari yang tepat nih ya, karena cangkangnya atau batok marakas ya itu keras sehingga pemangsa ketika mau makan si kura-kura dia berpikir 2 kali untuk mau makan. Kenapa? Karena harus membuka atau menghancurkan cangkangnya terlebih dahulu. Nah, mengerami telurnya selama di air. Enggak ya, salah ya. Karena yang mengerami telurnya itu bukan di air ya. Biasanya di pasir atau di tanah. Dikubur di dalam pasir atau di dalam tanah. Itu jawabannya C. Lanjut nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Ini jerapah herbivora, berarti ini apa nih? Kicang ya. Rusa ya. Dan ini unta. Oke, berarti hewan herbivora. Hewan tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Contoh hewan lain yaitu gajah dan kudanil. Oke, bener ya ini. Gajah itu herbivora, kudanil juga. Nah, kudanil itu memang agak unik ya. Karena tubuhnya yang besar, terus kulitnya yang tipis, sensitif terhadap panas, hampir 80% itu hidupnya dia itu di dalam air, di dasar air. Padahal dia termasuk hewan mamalia, bernapas dengan paru-paru. Apa nggak mati, Pak? Nah, ketika dia kehabisan oksigen, dia akan memunculkan batang hidungnya atau kepalanya di permukaan air untuk mengambil atau menghirup oksigen. Setelah dirasa cukup, dia akan tenggelam lagi untuk mencari makanan. Makanannya berupa tumbuhan-tumbuhan yang ada di dasar sungai. Ini paling banyak ada di Afrika ya. Di Afrika, di Sungai Nil itu banyak itu. Atau di padang sabana itu banyak. Tapi dia tidak bisa jauh-jauh dari air atau sungai. B. Monyet. Monyet itu omnivora, salah. Beruang itu juga secara umum beruang itu omnivora ya. Pemakan segala.
Walaupun ada beberapa beruang yang karnivora, contohnya beruang kutub itu jelas karnivora, dia makannya daging. Terus ada beruang madu, tadi kan makan madu, berarti dia termasuk herbivora juga ya, kan madu kan dari nektar kan? Nah, dari nektar tumbuhan ya. Wah, berduet saya. Lanjut ya. Jadi B salah ya. C, kucing. Oh, kucing karnivora. Babi hutan omnivora ya. Jadi salah. Tikus omnivora. Nah, tikus itu omnivora ya. Kemarin Pak Jarod habis membunuh tikus ya. Membunuh, karena tikus termasuk hama, masuk ke rumah Pak Jarod, gede itu, besar tuh. Terus daripada membahayakan, ya udah. Kalau mau diusir nanti kembali lagi ya, kejam berarti ya. Burung unta itu berarti herbivora. Berarti yang benar apa? Nomor 10. Ini gambar apa ya ini? Oh, ini bambu ya. Rebung. Tahu rebung ya? Bambu yang masih muda itu rebung. Biasanya untuk isi makanan apa? Lumpia itu ya. Di dalamnya enak ini. Nah, cara perkembangbiakan dari pohon bambu itu dengan apa? Dengan tunas. Nah, berarti dari pilihan A, B, C, D yang berkembang biak dengan tunas seperti bambu apa? Jelas ya, gampang. Pisang. Lanjut nomor 11. Hewan yang berkembang biak dengan tunas. Wah, tunas lagi ya. Hewan tapi hewannya. Kalau tadi tumbuhan ya. Hewannya ini. Hidra. Oke, hidra. Anemon laut. Oke, anemon laut. Berarti jawabannya apa? Nah, berarti B, C, D salah dong, Pak. Oh iya, jelas. Karena jawabannya A. Paramecium kemarin apa? Membelah diri ya. Ini membelah diri, MD. Membelah diri. Jadi salah, hidranya benar. Cacing pipih, planaria. Planaria, cacing pipih itu fragmentasi ya. Fragmentasi. Jadi salah. Amuba membelah diri. Jadi salah. Bintang laut pakai fragmentasi ya. Fragmentasi. Umang-umang itu kepompong itu loh, pompong yang dikasih warna dijual di pasar malam ya itu ya, atau di pasar-pasar. Nah, umang-umang itu. Jadi jawabannya A. Baik, 12. Nomor 12, perhatikan tabel berikut ini. Ini tentang perkembangbiakan, masih membahas tentang soal perkembangbiakan. Pasangan tumbuhan dan cara perkembangbiakan ini, kalau tadi hewan, sekarang perkembangbiakan tumbuhan ya. Yang di tabel itu yang benar yang mana? Kunyit rimpang, bener ya, rimpang atau akar tinggal atau rizoma ya. Rizoma ini sama. Jadi benar, lidah buaya itu stolon, lidah buaya salah ya. Lidah buaya itu stek batang ya. Stek batang. Jadi batangnya itu bisa kamu potong, terus kamu tancapkan, tanam, itu nanti akan jadi individu atau tumbuhan baru. Sansevieria itu lidah mertua ya, yang di depan kantor guru itu ada tunas. Salah. Nah, berarti yang benar apa? 1 dan 4. Sansevieria juga pakai stek daun ya. Jadi daunnya dipotong terus tancepin, nanti akan hidup. Gitu. Jadi secara vegetatif buatan. Jadi jawabannya mana? 1 dan 4. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nomor 13. Burung bangau memakan ikan yang ditangkapnya. Oke. Karena termasuk hewan karnivora ya. Bentuk adaptasi yang dilakukan bangau adalah paruh bersudu. Salah, paruh bersudu ini bebek. Dan berjumbai ceper itu ya kayak bebek itulah. Kaki pendek dan berselaput. Nah, ini juga nih bebek entok, kakinya pendek, berselaput untuk memudahkan dia berenang di perairan. Ini juga bebek, jenis-jenis bebek lah. Paruh runcing dan tajam. Nah ini biasanya elang ya.
elang. Berarti paruh berkantong. Nah, bener ya. Jadi kalau kamu pernah lihat filmnya Nemo, nah itu kan Nemonya itu kan anaknya itu loh, itu kan ketangkep dokter gigi kan, terus dimasukkan ke dalam akuarium toh. Nah, dia melarikan diri, nah dibantu oleh si bangau. Dengan cara apa? Memasukkan si Nemonya ke dalam paruhnya yang berupa kantong. Nah, berarti jawabannya D ya. Nomor 14, tunas bambu memiliki selubung yang berbulu halus ya. Namanya kalau dalam bahasa Jawa itu glugut. Nah, itu ketika kena tangan ya agak sedikit sakit sih. Gatal-gatal itu. Karena kayak telusupen, karena menusuk ke kulit kalian. Nah, itu bisa hilang ketika kalian gosok-gosokkan ke rambut kalian, itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Nah, fungsinya itu apa? Melindungi diri dari pemangsa, ya jelas ya. Nah, mempercepat pernapasan salah. Yang mempercepat pernapasan tuh stomata dan lentisel. Mempercepat penguapan itu juga stomata dan lentisel. Menyimpan cadangan air juga salah. Jadi yang paling tepat untuk melindungi diri. Bisa pakai duri, bisa pakai glugut atau bulu, ada yang pakai getah. Gitu. Lanjut nomor 15. Perhatikan tabel berikut. Sambil disimak buku kalian ya. Pasangan nama tumbuhan dan cara adaptasi yang tepat berikut ini adalah, nah, adaptasinya yang tepat ya. Enceng gondok daun tipis oke. Berlapis lilin yang tebal. Berlapis lilin yang tebal. Oke, lah ya. Lilinnya nggak begitu tebal ya. Ada sedikit yang ada lilinnya itu teratai ya. Salah nih. Kalau daun tipisnya bener. Yang tebalnya yang salah. Venus Flytrap daun berbulu getar ya. Jadi ketika si serangga itu terjebak di dalam daun si Venus, dia akan mengaktifkan sistem getarnya, sehingga ketika dia dapat rangsangan, dia akan menutup sehingga serangganya akan tertangkap. Nah, berarti ini benar. Dan dia punya engsel ya, sehingga bisa menutup daunnya. Mindi itu daun menggulung. Salah ya, dia menggugurkan daunnya ya. Nanti Pak Jarod lihatkan dulu pohon apa ini? Mindi. Pohon mindi ya. Sebentar. Biar kalian tahu, karena memang beberapa kali pohon mindi. Pohon mindi. Ini jadi obat juga ya. Nah, kayak gini ya. Ingat, yang menggulungkan daunnya itu kalau daunnya panjang ya. Sejajar panjang ya. Ruas daunnya, tulang daunnya. Ini kan kalau kayak gini, ketika musim kemarau dia lebih cenderung untuk menggugurkan daunnya. Oke, kita lanjutkan. Berarti mindi aneh lagi mana nih? Jadi ini tadi nomor 1 enceng gondoknya salah ya. Ini salah, ini benar. Mindi daun menggulung salah ya. Karena yang biasanya yang menggulung itu daunnya panjang sejajar ini. Contohnya apa? Bisa padi, jagung, ada beberapa jenis rumput. Nah, itu menggulungkan daunnya. Menggulungkan daunnya itu bukannya jadi gini ya. Bukan, tapi menggulungkan daunnya bisa muter loh. Nah, itu. Buah naga batang tebal untuk menyimpan air ya, bener ya. Ketika kamu makan buah naga, nah itu memang dagingnya itu cenderung basah atau berair, banyak airnya seperti semangka, melon. Pare memiliki sulur. Oke, ini juga benar. 245. Jadi jawabannya C. Kita lihatin sulur itu apa tuh? Sulur itu kayak akar tapi di batang. Fungsinya sih sebenarnya untuk menggenggam, kayak kalau tangan itu menggenggam. Sulur tumbuhan pare ya. Nah, yang ini ya. Yang ini loh. Nah, ini loh. Ini sulur nih. Ini anggur juga ada. Jadi tumbuh-tumbuhan yang merambat itu biasanya punya sulur kayak gini.
Nah, fungsinya untuk apa? Untuk berpegangan atau untuk ketika dia merambat dia nggak jatuh. Nah, itu biar kokoh dalam merambat itu ya. Ini pare ya. Rasanya sih nggak begitu enak menurut Pak Jarod loh. Tapi katanya khasiatnya bagus, banyak khasiatnya. Tapi Pak Jarod nggak begitu suka karena pahit. Padahal banyak khasiatnya ya. Lanjut. Berarti tadi jawabannya udah ya? Jawabannya apa tadi? Kalau nggak salah itu ya. Nomor 16. Penambangan biji besi secara terbuka. Nah, biji besi itu sekarang itu banyak dijumpai di pantai pesisir Jogja, Bantul itu loh. Ketika kamu ke sana, liburan ke sana, plesir ke sana, lihat pasirnya, ada yang agak warnanya hitam-hitam itu loh. Itu pasir besi. Bahan baku untuk membuat besi. Kalau kamu bawa magnet, terus kamu jatuhkan, pasti nanti banyak pasir besi yang menempel di magnet. Tuh. Kalau dulu kayaknya mau jadi tambang pasir besi ya, tapi warga sekitar sana menolak karena nanti jelas akan mengganggu ekosistem seperti itu. Nah, pertanyaannya apa tadi? Hal ini dapat ditanggulangi dengan cara penambangan biji besi secara terbuka ya, menyebabkan lahan menjadi tandus. Nah, lahannya tandus, yang tadinya subur jadi tandus. Mengeruk area penambangan, salah ya. Kalau diteruk tetap nanti malah akan tambah tandus, karena tanah yang paling subur itu ada di permukaan ya. Ketika permukaannya dikeruk ya udah, jadi tanah yang suburnya akan hilang. Nah, berikutnya menanami tanaman berkayu. Nah, walaupun lawang tanahnya ada tandus, masa ditanami dulu ya, nanti tanaman berkayunya tidak akan tumbuh dengan baik, bahkan bisa layu dan mati. Berikutnya, reklamasi. Nah, ini yang paling terkuat. Reklamasi. Reklamasi itu apa? Ada yang tahu nggak reklamasi? Reklamasi itu yang tadinya rusak, perbaikan, memperbaharui lagi. Re itu kembali. Yang tadinya mengembalikan seperti sedia kala lah. Nah, gitu. Yang tadinya rusak toh habis diperbaiki. Gitu, dikembalikan sesuai aslinya, itu reklamasi. Memberi pupuk anorganik. Nah, kalau anorganik kurang tepat ya. Kalau organik ya itu bisa jadi salah satu solusi. Tapi kalau ini anorganik itu nanti dalam jangka waktu yang lama juga akan menimbulkan masalah baru. Nomor 17. Penanaman tanaman di pusat perkotaan bermanfaat untuk. Nah, sekarang digalakkan ya. Kalau kalian pergi ke Malioboro, Jalan Mataram itu, nah itu di tengah-tengahnya sekarang pohon-pohonnya pada rimbun. Nah, itu fungsinya untuk apa? Menanggulangi banjir. Ini kurang tepat. Bisa Pak, kalau di perkotaan tidak bisa. Kalau di dataran tinggi itu bisa. Terus kemudian di tepi-tepian sungai itu bisa. Kalau di perkotaan nggak bisa. Kenapa? Karena di perkotaan drainasenya atau lahan terbuka hijaunya itu sudah sedikit sekali, sehingga ketika terjadi hujan ya udah, airnya nggak bisa masuk ke dalam tanah, terjadi genangan seperti di Jakarta. Di Jakarta itu hampir ya setiap tahun ya, setiap tahun dari zaman dulu sampai sekarang itu tetap terjadi banjir. Kenapa? Yang pertama, memang permukaan tanahnya itu lebih rendah daripada permukaan lautnya. Tuh. Yang kedua, di sana memang banyak datarannya atau permukaan tanah atau lahan terbuka hijaunya sudah dimanfaatkan untuk perumahan. Akibatnya apa? Resapannya berkurang. Nah, jadi banjir. Walaupun nanti di sana ditanam ya itu sistemnya hampir mirip dengan Belanda. Jadi permukaannya itu kalau diukur dari laut, permukaan air laut itu lebih tinggi air lautnya. Jadi ketika ada pasang ya, ada air pasang, ya udah terjadi banjir rob. Air lautnya masuk ke daratan. Apalagi sekarang banyak penduduk yang ada di sana kan memanfaatkan air tanahan. Air tanahnya kan disedot besar-besaran toh. Akibatnya ada rongga. Jadi contohnya gini, ini Jakarta ya, ini sudah ada gedung-gedung. Nah, banyak warga yang memanfaatkan air tanah
yang ada di dalam tanah kan, iyalah. Nah, ketika disedot airnya habis kan ada rongga-rongga tuh. Nah, inilah yang menyebabkan apa? Setiap tahun permukaan tanahnya itu akan selalu turun. Padahal air lautnya katakanlah segini. Nah, kalau di Belanda di sini dibikin benteng atau tanggul raksasa kalau di Belanda. Nah, kalau di Jakarta memang belum ya. Hanya dikasih apa kemarin tuh? Biopori. Nah, itu ya salah satu alternatif biopori. Agar apa? Ketika airnya itu menggenang, nah biar bisa masuk ke bioporinya yang nanti tujuannya ketika musim kemarau bisa jadi sumber mata air gitu. Memang sulit ya untuk mengatasi banjir di Jakarta karena memang posisinya, karena kala zaman dulu itu memang di sana kebanyakan rawa ya, rawa-rawa itu loh. Jadi memang rawa toh, terus kemudian rawanya diuruk jadi perumahan, jadi hotel dan lain sebagainya. Nah, jadi sudah terlalu padat, terus kemudian datarannya rendah dan lain sebagainya. Akibatnya memang ketika musim penghujan itu pasti banyak daerah yang tergenang air gitu. Kembali ke soal, ada yang mau ditanyakan lagi? Mengurangi polusi ya, yang tepat ini ya, ini namanya jalur hijau ya. Jadi di tengah-tengah, mungkin kalian berpikiran ini kenapa toh di tengah-tengah jalan yuk dikasih pohon, bukannya malah mempersempit jalan. Kalau kalian pernah pergi ke Gramedia, ke SMP 5 Jogja atau SMA 3, itu kan di tengah-tengahnya ada kayak taman ya, yang itu sebenarnya memakan badan jalan ya, yang seharusnya bisa dijadikan jalan, jadi nggak macet, malah di situ malah dibikin taman. Nah, itu namanya jalur hijau ya. Fungsinya untuk apa? Ingat, di perkotaan itu sudah banyak kendaraan bermotor. Nah, dari kendaraan bermotor itu menghasilkan karbon monoksida ya, asap itu loh. Nah, itu salah satu penyumbang global warming. Nah, ketika di sana diberikan atau dikasih jalur hijau, nah itu akan mengurangi polusi. Yang tepat berarti ini. Menyerap oksigen salah ya. Yang diserap bukan oksigen ya, malah karbon dioksidanya, monoksidanya. Nah, ketika tumbuhan itu melakukan fotosintesis, dia membutuhkan karbon dioksida untuk fotosintesis. Hasilnya itu oksigen. Nah, oksigen inilah yang dilepaskan oleh tumbuhan. Nah, jadi ketika kamu siang hari udaranya panas, agar lebih sejuk, coba kamu berdiri atau duduk di bawah pohon. Itu akan lebih sejuk, lebih segar. Kenapa? Saat siang hari tumbuhan melakukan fotosintesis. Dan salah satu hasil dari fotosintesis adalah oksigen. Nah, mencegah erosi enggak ya? Kalau di sepanjang aliran sungai ya, oke, mencegah erosi. Di dataran miring itu juga bisa mencegah erosi, tapi kalau di perkotaan lebih tepatnya mengurangi polusi karena banyak kendaraan bermotor. Lanjut nomor 18. Menggunakan pupuk buatan, pupuk kimia ya berarti ya. Ini banyak dilakukan petani-petani kita yang berlebihan dan masuk ke perairan. Nah, ketika pupuknya itu berlebihan, terus sawahnya terkena hujan, kan ada beberapa pupuk yang hanyut terbawa oleh aliran ya, aliran air, masuklah ke perairan atau sungai. Dampaknya apa? Tingginya kadar oksigen. Salah ya, malah salah ya, bukan oksigen tapi bahan kimia atau pupuk yang masuk ke dalam sungai, bukan oksigennya. Pesatnya pertumbuhan tanaman air. Nah, ini yang benar. Nah, ini yang menyebabkan kalau kamu pernah pergi ke Rawapening, Waduk Gajah Mungkur, kalau mau pergi ke Semarang lewat tol Surakarta itu ya, Solo itu, nah itu kan lewat Rawapening ya. Nah, Rawapening itu sekarang luas permukaannya menyusut dan kedalamannya juga menyusut. Salah satunya apa? Salah satunya karena dampak dari pertumbuhan enceng gondok yang ada di sana. Kenapa kok enceng gondoknya bisa bertumbuh dengan pesat? Karena ini tadi dampak dari bahan kimia atau pupuk kimia yang larut ke dalam sungai terus masuk ke dalam rawa-rawa. Akibatnya apa? Tanaman-tanaman yang ada di sana itu tumbuh dengan pesat atau meledak. Pertumbuhannya pesat.
Akibatnya ketika tanaman itu mati, dia akan tenggelam. Nah, ketika tenggelam itu yang mengakibatkan kedalaman rawa atau sungai itu menjadi dangkal. Nah, itu jadi masalah tersendiri. Selain penggunaan pupuk juga mengakibatkan produksi padi itu juga kurang sehat dibandingkan dengan pupuk organik, gitu ya. Jadi jawabannya B, meningkatkan populasi ikan. Enggak, malah ikannya mungkin bisa mati. Kenapa? Keracunan pupuk kimia. Meningkatkan kualitas. Nah, kualitas tanahnya jadi juga kurang baik atau menurun. Kenapa? Banyak bahan kimia yang masuk ke dalam sungai. Jadi yang paling tepat B, meledaknya populasi tanaman yang ada di perairan yang mengakibatkan pendangkalan. 19. Kesuburan tanah di wilayah perbukitan berkurang. Oke, kesuburan tanah berkurang. Ingat, tanah yang subur itu biasanya ada di permukaan ya. Kalau semakin dalam itu tanahnya malah nggak semakin subur, karena terbawa erosi. Nah, dampak dari erosi salah satunya yaitu kesuburan tanah akan hilang karena terseret oleh erosi. Agar kesuburan tanah tidak semakin parah, nah, kita kembali ke soal dulu. Kesuburan tanahnya kenapa bisa hilang? Karena terseret oleh erosi. Berarti masalah utamanya adalah erosi, ya. Solusinya gimana? Membuat sengketa. Nah, ini ya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya erosi di lahan miring, contohnya ya, lahan miring ya. Di sini mau tanami padi. Ketika di sini hujan, ya udah airnya akan mengikis tanah-tanah yang ada di permukaan. Tapi ketika dibikin sengkedan atau terasering, nah ini biasanya ada di tempat-tempat yang memiliki kemiringan. Nah, ini nanti akan mengurangi erosi dan kesuburan tanah akan tetap terjaga. BCD salah Pak? Iya, salahnya di mana? Pertanian tumpang sari. Tumpang sari ini bisa menjaga kesuburan. Tumpang sari. Oh maaf ya, kalau tumpang sari kan menanam beberapa jenis tanaman pada satu lahan ya. Contohnya di sini ada ketela, di sini jagung, ketela lagi, jagung, ketela lagi, jagung. Nah, berarti salah ya. Kesuburan tanah tidak bisa terjaga. Karena kalau tetap ada erosi ya udah ini nanti akan hanyut semuanya gitu. Jadi salah. C, melakukan rotasi tanam. Nah, kalau rotasi tanam menjaga kesuburan iya benar. Tapi karena ini dampak dari erosi ya, melakukan rotasi tanam ini tidak menjadikan solusi dari erosi. Karena masalah utamanya itu erosi. Yang ditangani dulu itu erosinya. Ketika sudah tidak erosi, nah, kesuburan tanah akan terjaga. Ini salah ya. Walaupun bisa menjaga kesuburan tanah, tapi karena ini dampak dari erosi berarti salah. Ditanami tumbuhan palawija ini juga sama, salah. Ketika di sini ada tanaman palawija ya sama aja, nanti akan terjadi erosi. Kenapa? Karena akar dari tanaman palawija itu tidak kuat. Kalau di sini ditanami tumbuhan berkayu, nah itu bisa mencegah erosi. Kenapa? Karena tanahnya terikat oleh akar tanaman yang kuat, sehingga ketika di sini hujan mengikis permukaan terhalang oleh akar tumbuhan-tumbuhan kayu yang besar. Lanjut nomor 20. Lentisel. Nah, ini kemarin sudah pernah dibahas juga ya. Kalau stomata itu mulut daun ya. Kalau lentisel itu ada di batang ya. Ada di batang, sama fungsinya. Kayak hidung kita. Keluar masuk udara pernapasan, penguapan itu sama. Kalau di batang namanya lentisel, kalau di daun namanya stomata. Ini lentisel, ini di batang. Kalau stomata ini di daun. Menyerapan air dan unsur hara, salah ya. Air dan unsur hara itu yang menyerap siapa? Akar.
Pernafasan dan penguapan di daun, bukan di daun. Kalau di daun namanya stomata. Salah, jadi pernafasan dan penguapan di batang. Nah ya bener ini. Menyimpan air dan cadangan makanan, ini salah ya. Kalau menyimpan cadangan makanan itu bisa di daun, bisa di batang, bisa di akar. Gitu. Jadi yang paling tepat C. 21. Batang tebu dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuat. Nah, kalau kemarin kan pas kelas berapa ya? Kelas 3 kalau nggak salah ya. Kalian pernah pergi ke Madukesmo ya? Naik kereta itu ya. Nah, selain menghasilkan gula pasir, ternyata di Madukesmo juga menghasilkan spiritus. Nih, jadi jawabannya A. Biogas salah, dari kotoran hewan. Minyak atsiri dari tumbuhan, ini jadi salah. Alkohol itu dari tape bisa ya, tape fermentasi ya, fermentasi. Tuh. Kalau gula merah dari kelapa bisa. Gula Jawa itu ya gula merah, ini jadi salah. Gula batu itu dari apa ya? Mungkin dari gula pasir juga bisa ya. Gula pasir ya, dari tebu itu bisa diolah. Tapi kalau gula pasir kan bedanya, kalau gula pasir kan serpian-serpian kecil ya, sebuk-sebuk kecil kayak pasir kan. Nah kalau gula batu ya besar-besar itu ya. Kalau biodiesel jelas salah ya. Biodiesel itu atau biosolar itu dari pohon jarak ya, kebanyakan dari pohon jarak. Nomor 20. Ada yang ditanyakan? Apakah masih tersambung dengan Pak Jarod? Oke. Perhatikan gambar berikut. Ini apa ini? Ini kalau nggak salah kecoa ya nih. Kecoa. Berarti TNI. Telur nimfa imago. Tidak sempurna. Lalang, lili, naik, becak, jangkrik. Oke. Lebah itu sempurna. Lalat sempurna, berarti salah. Nyamuk sempurna, belalang oke. Semut sempurna, nyamuk sempurna, berarti belalang dan jangkrik. Gampang ini. 23. Petani tebu banyak yang mengalami kerugian karena tanaman tebunya rusak pada pangkal batangnya. Nah, kerusakan tersebut disebabkan oleh kumbang. Nah, kumbangnya ini makan pangkal batang atau batang dari si tebu. Ada yang mau bertanya? Halo, kok kayaknya ada yang mau bersuara? Tahapan daur hidup kumbang yang merugikan jelas ya pas waktu dia imago ya. Nah kalau pas telur dia tidak merusak, larva tidak, pupa tidak, pasti pas masa imago. Jadi pas waktu dia kumbangnya jadi imago, dia tuh makan batang dari tebu sehingga merusak batang. Lanjut nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Nah ini gampang. Ini materi tentang sendi. Sendi antara ruas ibu jari dengan telapak tangan. Nah, berarti apa? Sendi pelana, arah gerak segala arah. Lanjut nomor 25. Masa? Oh iya. Oh lah. Maaf ya, yang disilang kok sendi peluru. Harusnya yang mana? Di pelana. Oh ya, sama-sama pe-nya ya, tapi nggak dilanjutkan bacanya. Yang tepat sendi pelana dua arah ya. Yang salah. Kalau sendi peluru yang kemarin ya, di bahu ada, terus di gelang panggul juga ada. Kalau geser ada di tulang belakang. Sendi engsel ada di siku dan lutut ya. Oke, makasih. Lanjut nomor 25. Fungsi tulang seperti tampak. Nah, gelang panggul ya ini. Alat anggota gerak aktif enggak ya? Alat gerak anggota aktif itu lengan dan lengan atas, tangan dan kaki. Itu alat gerak aktif.
Aktif, maaf. Aktif otot tok ya. Oh lah. Otot ya. Kalau yang pasif baru ya. Atau berikutnya, menahan berat badan. Yang menahan berat badan itu tulang belakang. Nah, sehingga bisa tegak berdiri. Melindungi organ. Nah, ini ya, organ reproduksi. Organ reproduksi di sini. Laki-laki, perempuan. Untuk melindungi organ reproduksi. Memproduksi sel darah merah itu ada di sumsum tulang. Nah, jadi salah. Sumsum tulang itu ada di, kalau kalian makan bakso sumsum itu, nah itu kan di tengahnya ada tulang, terus di tengahnya itu yang kayak bentuknya kayak pipa itu. Nah, kan sumsum tulang. Nah, gini tuh loh. Nah, di tengahnya ini kan di sini ada kayak putih-putih itu loh. Nah, itu namanya sumsum. Terus biasanya makannya pakai sedotan. Nah, enak itu. Lanjut, nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Organ pencernaan yang berfungsi menyerap sari-sari makanan jelas ya. Nomor 1 ini pencernaan kimia bisa, mekanik bisa. Pencernaan kimia ataupun mekanik. Nomor 2, nah yang benar nomor 2. Ini lambung. Nomor 2 itu usus halus, usus halus untuk menyerap sari-sari makanan. Kalau yang nomor 3 usus besar. Ini ya, benar anak panahnya. Oh iya ya. Nomor 2-nya menunjukkan usus halus, nomor 3-nya menunjukkan usus besar. Ini fungsinya untuk membusukkan makanan dan menyerap sisa cairan dan mineral ataupun garam. Nomor 4, ini apa ini? Ditunjukkan pankreas ya. Ini pencernaan kimia. Berarti jawabannya yang tepat nomor 2 atau B jawabannya. Lanjut, nomor 27. Perhatikan tabel berikut. Pasangan tepat antara kegiatan dengan perubahan wujud ya. Meletakkan air minum di dalam kulkas, menyublim, salah, harusnya membeku. Menjemur batu bata setelah dicetak, kan jadi kering lah, menguap. Oke, benar. Yang tadinya batu batanya itu basah, airnya jadi hilang, menguap. Membuat garam ditambah, membeku. Enggak ya, membuat itu harusnya menguap. Kenapa? Karena air lautnya menguap, menyisakan butir-butiran garam. Hah? Kenapa? Oh, 27. Oh iya ya, 27. Oke. Kita soalnya lupa di scan tadi. Nomor 27 tak bukaan dulu soalnya ya. Nomor 27. Jenis kelainan darah yang ditandai dengan kelebihan sel darah putih ya. Lah, leukosit ya. Untuk nomor 27 itu leukosit, jawabannya C ya. Kalau anemia itu kekurangan darah ya. Anemia kekurangan sel darah merah ya, ini salah. Terus kemudian hemofilia itu darahnya sukar membeku, jadi ketika kena luka itu darahnya akan selalu menetes terus. Terus talasemia itu kemampuan mengikat oksigen itu lemah, jadi hemoglobinnya ketika mengikat oksigen itu karena bentuknya tidak beraturan itu lemah gitu ya, atau kurang, daya ikatnya kurang. Jadi pertanyaannya tadi apa ya? Nomor 27, jenis kelainan darah yang ditandai dengan kelebihan sel darah ya, leukosit ya. Kita menyebutnya, orang umum menyebutnya kanker darah ya. Tuh, jadi jawabannya C nomor 27. Oke, nomor 28. Pak Jarod lanjutkan. Ini menguap ya. Nomor 4, merebus air sampai mendidih, mengembun. Salah ya, bukan mengembun, tapi menguap. Meletakkan es di tempat terbuka mencair. Oke, jawabannya 2 dan 5. 2 dan 5. Ini materi yang gampang ya. Kalau keluar ini insya Allah banyak yang benar ya. Ini dipelajari ketika kalian kelas 3, diperdalam di kelas 5 juga. Nomor 29. Buah mangga menghalangi nih.
Buah mangga yang sudah masak dikupas dan dibiarkan di udara terbuka seharian. Kemudian akan membusuk karena, nah ini perubahan benda karena faktor biologis. Kelembapan udara yang tinggi di sekitarnya, salah ya. Belum tentu ya, maksudnya belum tentu gimana? Diletakkan di mana? Kalau diletakkan di dekat kamar mandi ya benar lembab. Tapi kalau diletakkan di halaman kan juga nggak lembab, malah kering. Belum tentu. Perubahan suhu udara yang tidak menentu. Nah, kita juga belum tahu. Dibiarkan di udara terbuka ya. Itu pas musim apa juga belum tahu. Belum bisa jadi jawaban yang tepat. Mungkin ada jawaban yang tepat, lebih tepat lagi. Bereaksi dengan zat kimia di sekitarnya, enggak ya, karena di sekitarnya mungkin enggak ada zat kimia. Yang paling tepat apa? Nah ini nih, mudah terkena jamur dan bakteri. Jadi gini, ketika makhluk hidup, katakanlah ini makhluk hidup itu mati, itu akan sangat mudah membusuk, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, bahkan manusia. Karena pada dasarnya di dalam tubuhnya itu sudah ada mikroorganisme, entah itu jamur, entah itu bakteri, yang siap untuk mengurai sisa makhluk hidup gitu. Jadi ketika contohnya hewan itu mati, ketika dibiarkan di tempat terbuka atau dikubur, itu nanti dalam hitungan beberapa minggu atau bulan itu nanti sudah akan hancur, menyisakan tulang-tulang. Apalagi buah yang sudah masak dibiarkan sajalah di piring, tunggu beberapa hari, itu nanti juga akan membusuk. Kenapa? Salah satunya karena jamur, bakteri. Selain itu juga karena lalat, ada belatungnya, nah, ada ulatnya. Jadi yang paling tepat D, mudah terkena jamur dan bakteri. Nomor 30. Ini seorang anak yang sedang menangkap apa ini, ayam. Oh, membuat patung ayam ya. Berarti jelas ya, gaya otot, oke, gravitasinya nggak ada, pegasnya nggak ada, berarti jawabannya C ya. Gaya otot dan gaya gesek. Gesekan antara tangan dan tanah liat. 31. Kegiatan berikut menunjukkan gaya dapat mengubah kecepatan. Kecepatannya berubah dan arah geraknya juga berubah. Ini kayak kemarin main kasti itu ya. Selain arah geraknya berubah, tapi juga kecepatannya juga berubah. Oke. Contohnya ya, ada 2 orang anak ya, kalau main bulu tangkis, main apa ini? Kegiatan berikut menunjukkan gaya. Nah, contohnya ya, bulu tangkis, jawabannya ya, bermain bulu tangkis ya. Ada 2 orang anak yang sedang main bulu tangkis. Nah, shuttlecocknya, contohnya si A, si B servant, shuttlecocknya terlempar ke si B, terus kemudian ditangkis, ditamplek, arahnya akan berubah. Berarti apa? Mengubah arah. Nah, ketika si A ini memukul kok dengan kekuatan yang besar, maka kecepatannya juga akan berubah. Nah, jadi yang tepat adalah D. Menendang bola langsung ke arah gawang. Ini biasanya tendangan penalti ya. Ini mengubah benda diam menjadi bergerak, misalnya. Kecepatannya bisa berubah tapi arahnya enggak ya. Kan tadinya enggak bergerak Pak, jadi bergerak Pak. Kan kecepatannya berubah. Menangkap bola. Nah, ini benda bergerak menjadi diam, salah juga. Menggerakkan laju sepeda di jalan menurun. Nah, ini kecepatannya berubah, tapi arahnya enggak. Kecuali kalau dibelok-belokkan ya. Karena di sini tidak ada pernyataan dibelok-belokkan, berarti yo. Yang paling tepat D. Ini gergaji mesin ya. Energi yang ada yang mau ditanyakan? Halo. Oke, nggak ada. Perhatikan gambar berikut. Energi yang digunakan saat alat tersebut digunakan ya. Ini bahan bakarnya, energinya dari minyak bumi. Ya, dari minyak bumi. Biasanya dari bensin ya. Nah, berarti
Energi yang digunakan saat alat ini energi yang digunakan ya, ketika mau menyalakan, energi yang digunakan apa? Jelas ya, kimiawi ya. Kalau energi yang dihasilkan nanti gerak ya. Ketika dinyalakan terus rantainya ini akan bergerak, jadi energi gerak. Walaupun menghasilkan bunyi, tapi yang dimanfaatkan bukan bunyinya, tapi geraknya. Jawabannya berarti yang digunakan atau dimanfaatkan yaitu C. Ya. Halo. Kinetik. Kinetik itu energi gerak. Nama lain dari energi gerak itu kinetik. Ada satu lagi energi potensial ya. Energi yang sering ya nih. Potensial. Energi potensi. Kalau kamu pernah mendengar kata-kata potensi, oh bakat. Oh berarti energi bakat. Oh bukan. Energi yang melekat pada suatu benda sebelum dia melakukan gaya. Jadi semua benda itu sebenarnya ada energinya. Nah itu namanya energi potensial. Tapi setelah benda itu bergerak, ya udah jadi energi kinetik. Contohnya kipas angin yang bergerak. Nah itu kan kincirnya bergerak toh, jadi energi kinetik. Contohnya rantai ini tadi bergerak ya kan. Nah, berarti energi gerak atau energi kinetik gitu. Kalau energi kimia dari bahan-bahan kimia, salah satunya ya itu tadi minyak bumi itu bahan kimia, batu baterai itu bahan kimia. Lanjut nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Ini mixer ya. Terus ini kompor gas ya. Kalau ini kompornya gas ya. Ini bahan bakarnya gas, silika dan mesin cuci. Oke. Perubahan energi yang sama. Perubahan energi yang sama ya. Kalau ini listrik jadi gerak atau kinetik ya nama lainnya. Kalau ini gas itu berarti kimia jadi panas. Kalau ini listrik berubah jadi panas. Kalau ini listrik jadi gerak. Nah sekarang udah ketahuan yang sama mana. Oke. Nomor 1 dan nomor 4 yang dimaksud seperti itu. Perubahan energi yang sama ya. Kalau energi yang dihasilkan, nah ini juga bisa nih. Nah, ini kan menghasilkan panas, ini menghasilkan panas. Kalau pertanyaannya energi yang dihasilkan. Nah, ini sama-sama panas, sama-sama panas. Tapi kan pertanyaannya perubahan energi yang sama ya. Dari apa menjadi apa? Nomor 34. Kegiatan yang menunjukkan pemanfaatan energi alternatif ya. Ingat energi alternatif, energi pengganti. Kita biasanya selama ini menggunakan energi dari bahan tambang. Bisa berupa bahan bakar minyak, BBM. BBM itu ya banyak, solar, Pertamax, Pertalite, kerosin, minyak tanah. Nah, itu BBM, jenis-jenis BBM. Terus ada yang berupa gas. Ada gas LPG, Blue Beat taksi ya. Yang warnanya pink itu apa itu? Ada yang menggunakan nggak gas, tabung gas warna kuning itu? Nah itu jenis-jenis gas itu juga yang sering kita gunakan. Terus ada logam, ada batu bara, BB batu bara, ada jenis-jenis mineral. Nah itu bahan tambang. Itu bukan alternatif ya. Karena kita sering menggunakan energi dari bahan-bahan tambang ini. Nah, masalahnya energi yang dihasilkan dari bahan tambang itu lama-kelamaan akan habis atau menipis. Kenapa? Karena memang tidak bisa diperbaharui. Bisa tapi perlu jutaan tahun gitu loh. Prosesnya itu lama sekali dan bahkan tidak bisa. Nah, makanya mulai sekarang kita harus menggunakan energi alternatif. Contohnya sederhananya gini. Di rumahmu tidak ada nasi. Padahal kebutuhan makanan pokok kita nasi. Terus apakah kalian nggak akan mau makan kalau nggak ada nasi? Kan ada sumber makanan alternatif. Bisa jagung, ketela, sagu, roti, gandum, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi memang sekarang produksi padi di Indonesia juga menurun, makanya kita sering impor. Nah, kita memang harus bisa beradaptasi makan tidak selalu dengan nasi. Nah, itu ya, karena masih banyak sumber makanan pokok alternatif selain nasi.
Jangan sampai ketika nanti sawah-sawah yang ada di Indonesia itu sudah berdiri bangunan-bangunan, terus nggak ada yang mau menanam padi, terus kita akan kelaparan. Nah, itu yang jadi masalah nanti. Masih banyak sumber makanan lain, alternatif lain yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kembalikan lagi ke energi alternatif. Ini juga besok gini. Nah, mungkin besok kalian akan mengalami, karena mungkin umur kalian baru berapa nih? 12 tahun ya, 13 tahun ya. Mungkin 40 tahun lagi, 50 tahun lagi ketika kamu sudah dewasa, nah, akan merasakan bagaimana langkanya BBM, langkanya gas, langkanya batu bara. Padahal kalian sudah terbiasa menggunakan energi tersebut untuk membantu kehidupan kalian. Makanya dari sekarang sudah banyak ilmuwan-ilmuwan, terus dari kampus-kampus yang melakukan penelitian untuk mencari energi alternatif dan sudah digunakan. Tapi memang skalanya masih kecil, tidak bisa untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat di Indonesia, tapi sudah mulai digunakan. Nah, terus kembali lagi pertanyaan, mengolah kotoran hewan ternak menjadi biogas. Nah, ini kemarin yang Pak Jarod ceritakan dulu, di Sleman itu sudah ada beberapa peternak yang sudah memanfaatkan kotoran ternaknya untuk digunakan biogas, tapi memang hanya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya ataupun mungkin beberapa tetangganya saja. Untuk memenuhi kebutuhan seluruh Jogja juga belum bisa. Kenapa? Karena produksi kotorannya juga belum banyak, seperti itu. Mengganti bahan bakar LPG dengan batu bara ini sama aja, kan sama-sama bukan alternatif ini. LPG bahan tambang, batu bara bukan bahan tambang, gitu. Menggunakan traktor untuk membajak sawah. Traktor ini bukan energi alternatif ya. Traktor kan pakai mesin toh. Mesin itu berarti dia memakai sumber bahan bakar dari minyak bumi. Berarti juga harusnya menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Nah, itu juga alternatif. Ketika besok memang bahan bakarnya itu sulit, ya udah, membajak sawah pasti kembali lagi ke zaman dulu, pakai kerbau, pakai sapi. Kalau kerbau sapinya masih ya. Menggunakan energi listrik dari generator juga sama ya. Generator tuh bisa menghasilkan listrik, tapi memang sumber bahan bakarnya juga dari BBM, dari solar biasanya. Tuh, jadi juga salah. Yang paling tepat menjadi biogas ya, kotoran hewan jadi biogas. 35. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari krisis. Nah, ini ya, krisis BBM ya. Ini mau nggak mau memang kita harus beralih ya. Kalau sekarang sudah banyak ya, sudah ada beberapa perusahaan otomotif yang menggunakan listrik untuk bahan bakar kendaraan mobilnya ya. Sekarang yang sudah modern-modern pakai listrik. Jadi ya kayak sepeda listrik gitu loh. Nah, tinggal ngecas saja. Kalau mobil juga tinggal cas, terus nanti setelah itu sudah dipakai tanpa polusi, mungkin bisa hemat biaya, ramah lingkungan. Nah, besok kita akan berkembang ke sana ya. Jadi lama-kelamaan nanti kalau BBM-nya menipis, harganya kan akan jadi mahal. Harganya mahal, akibatnya apa? Nah, orang akan beralih dari BBM ke energi alternatif lainnya, gitu. Mungkin besok pas zaman kalian dewasa, mungkin sudah jarang orang yang memakai kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar minyak, itu jarang. Sudah mungkin jadi gas atau mungkin jadi listrik itu tadi. Kenapa? Karena tadi BBM-nya sudah langka. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari krisis BBM, menggunakan kendaraan motor pribadi setiap saat. Sama aja ini. Kalau untuk saat ini memang energi alternatifnya baru terbatas ya, masyarakat banyak menggunakan sumber bahan bakar dari fosil ya, atau dari bahan tambang ya. Karena belum ada alternatif yang mencukupi, memadai. Contohnya Pak Jarod juga masih pakai motor pribadi untuk pergi kerja atau pergi ke suatu tempat. Menggiatkan, ini salah ya, menggiatkan penggunaan sepeda pada jalan. Nah, ini ya. Nah, kemarin memang lagi booming ya, beberapa bulan yang lalu pas pandemi virus corona, banyak masyarakat yang beralih model transportasinya dari kendaraan bermotor menjadi sepeda. Tapi sayangnya itu hanya tren sesaat ya. Kalau kita jumpai ketika kemarin sudah banyak, tapi sekarang memang
hanya tren sesaat ya mungkin ya. Walaupun masih ada beberapa masyarakat yang setiap Sabtu, setiap Minggu itu pada goes. Tapi sayangnya masih jarang orang-orang yang menggunakan sepeda genjotnya, sepeda ontelnya untuk pergi ke tempat kerja, pergi ke sekolah. Contohnya SD kita saja. Kalau dibandingkan dengan Pak Jarod dulu waktu zaman SD, Pak Jarod tuh dulu SD, SMP, bahkan sampai SMA naik sepeda loh. Naik sepeda itu. Karena apa? Karena memang teman-temannya juga naik sepeda semua, nggak ada yang naik motor. Ada tapi sedikit. Tapi kalau sekarang anak SD aja udah naik motor, ya nggak? Bahkan di rumahnya sepeda aja nggak punya, adanya motor. Nah, ini memang kebiasaan-kebiasaan itu yang kurang baik, harus dikurangi. Jadi jawabannya apa? Yang ini ya, B ya. Menggiatkan penggunaan sepeda. Kenapa? Sepeda itu selain hemat energi, menyehatkan tubuh, juga ramah lingkungan, tidak ada polusi. C. Membeli kendaraan bermotor model baru. Wah, sama aja kalau model baru tapi dia pakai BBM ya juga sama. Menggalakkan penggunaan ojek online. Ojek online juga sama ya, karena ojek online BBM ya, pakai BBM. Tapi sekarang ada loh yang gosen yang pakai sepeda listrik itu ada ya. Kemarin Pak Jarod pas ke sekolahan itu sudah banyak grab yang memang menggunakan sepeda listrik, tapi ya itu paling dalam jangka jarak yang dekat ya, paling 1-2 kilo. Kalau harus ngirim ke daerah yang jauh ya juga kasihan orangnya ya. Jadi itu ya jawabannya B ya. Nomor 35 jawabannya B. 36. Gelas yang tertutup sulit dilepas, tertumpuk ya. Jadi gini, ada gelas ya kan. Nah, terus tertumpuk dengan gelas yang lain. Nah, jadi posisinya seperti ini. Ini nanti bisa kalian praktekkan agar mudah dilepas. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu dibalik, kemudian disiram air panas. Ini dibalik dulu. Jadi posisinya jadi seperti ini. Bener nggak ini? Nah, posisinya kebalik ya. Nah, setelah dibalik kemudian dikasih air panas ya. Yang dikasih air panas yang gelas atas ini atau yang gelas di luar. Maka gelas ini akan terkena air panas. Akibatnya apa? Gelasnya akan memuai. Sedangkan gelas di dalamnya belum memuai. Nah, ingat, memuai itu bertambah panjang, lebar, volumenya. Jadi akan lebih mudah dilepaskan. Oke, jadi jawaban yang benar gimana? Gelas bagian luar terkena air panas. Oke, benar. Akan memuai. Oke. Terlebih dahulu, sehingga gelas yang menumpuk mudah ditarik. Oke, benar jawabannya A. B, C, D berarti salah, Pak. Salahnya di mana, Pak? Oke, kita cari tahu. Bagian gelas yang tersiram air panas menyusut. Wow, salah. Kena panas itu bukan menyusut, tapi memuai. Kalau kena dingin menyusut. Oke. Jadi salahnya di situ ya. C. Kedua bagian gelas yang tersiram air panas memuai sehingga keduanya mudah ditarik. Oh, enggak. Kalau dua-duanya kena panas, berarti juga tetap akan sulit. Kenapa? Dua-duanya ikut memuai. Berarti salah. Kedua bagian gelas yang tersiram air panas menyusut. Oh, apalagi ini. Kena panas memuai, kena dingin menyusut. Jadi jawabannya A. Lanjut 37. Ada yang ditanyakan? Enggak ada ya. Jadi udah jelas ya. Perhatikan gambar berikut. Ini materi isolator dan konduktor. Isolator berarti bahan-bahan yang sulit menghantarkan panas. Nah, berarti yang mana? Ya udah, nomor 1. Ini solder ya, solder. Kalau ini teflon berarti nomor 3, 1 dan 3, gampang ya. Kalau 2 dan 4, ini konduktor. Terbuat dari logam. Karena logam itu mudah menghantarkan panas. 38. Perpindahan panas secara radiasi atau pancaran tanpa zat perantara. Gelas terasa panas setelah dituang air mendidih. Jelas ini gelas itu benda padat, berarti ini konduksi ya, konduksi. Panci terasa panas semua saat. Nah, ini juga konduksi karena benda padat. Badan terasa panas ketika bermain di bawah. Nah, ini sinar matahari berarti radiasi.
Pegangan teflon terasa panas. Pegangan teflon itu benda padat, berarti konduksi. Oke. Nomor 39. Benda-benda yang mampu menyerap bunyi dengan baik adalah, nah, bunyi itu ketika bunyi itu ya, ketika bunyi itu terkena benda padat yang permukaannya halus keras, maka bunyi itu akan dipantulkan. Tapi ketika bunyi itu terkena benda yang lebih lunak, dikatakan lunak ya, maka benda itu akan diserap. Bunyi itu akan diserap. Nah, benda-benda apakah itu yang lunak? Ya udah, kita cari aja. Spon lunak, kain lunak, karpet lunak, kaca enggak ya? Salah. Mika enggak. Kain iya, kayu bisa ya. Itu karena ada pori-porinya. Nah, itu bisa menyerap bunyi. Karpet iya. Spon iya, keramik enggak. Kayu iya, kain iya. Karpet, spon, kain, kayu. Oh, berarti yang ini. Jadi ketika kalian mau bikin ruangan home theater atau ruangan mini untuk kebutuhan musik ataupun kebutuhan film, nonton film, nah itu dindingnya harus dilapisi karpet ataupun spon ataupun kain ataupun kayu, itu juga bisa, akan meredam bunyi. Jadi jawabannya D. 40. Alat musik yang dibunyikan dengan cara dipukul ya, dipukul. Marakas itu digoyang ya. Marakas tuh kayak yang punya ipin-ipin dua itu loh, digoyang-goyang loh. Ini salah ya. Tamborin yang ada dipukul juga. Tamborin. Jadi salah karena ada marakas. Calung, oke, calung dipukul ya. Kayak angklung dari bambu tapi dipukul. Kalau kamu pergi ke Malioboro itu banyak itu kesenian calung itu dari Jawa Barat itu. Kulintang juga dipukul ya. Harpa dipetik, sasandu dipetik. Ini salah. Gitar dipetik, harpa digesek. Salah. Baik, jawabannya B. 41. Dayu berada di pinggir kolam renang yang airnya jernih. Ia melihat uang koin di dasar kolam. Tampak lebih besar. Padahal sebenarnya sama aja. Berarti apa nih? Penglihatanmu dikelabui, dibiaskan. Bias. Sifat cahaya tersebut itu merambat lurus. Salah ya. Harusnya menembus benda bening ya. Karena ada air itu termasuk benda bening. Menembus benda bening, nah ini benar, salahnya di A, di merambat lurus. Menembus benda bening, oke, dibiaskan, oke, jawabannya B. Menembus benda bening, oke, dipantulkan, nggak ada dipantulkan ya, nggak ada cerminnya di sana. Merambat lurus dan diuraikan, nah, apalagi ini nggak ada pelangi ya. Jadi jawabannya B. 42. Tentang rangkaian listrik. Cari yang mati, yang dipadamkan. Sedangkan lampu 2 dan 4 padam. Nah, fokus ke lampu 2 dan 4 aja. Padam. Cari lampu 2 mana? Oh, ini padam. Lampu 4 mana? Oh, ini padam. Berarti saklar yang menuju ke lampu 2, 4 padam. Berarti mana? Ini. Atau diputus. Putus. Cari S1 diputus atau dibuka. Oh ya, ini S1 dibuka. Nah, berarti nggak bisa mengalir. Yang nyala berarti hanya lampu L1, L2. Karena apa? S2-nya ditutup. Oke, jadi jawabannya B. Lanjut 43. Perhatikan gambar berikut. Cara membuat magnet dengan apa? Nah, ini jelas ya. Ada sumber listriknya, energinya, berarti elektromagnetik. Oke. Kalau ini induksi ya, mendekatkan atau menempelkan benda ferromagnetik ke magnet. Oke, induksi, hantaran, salah. Gosokan kali ini ya. Nah, berarti gosokan. Oke, salah. Jawabannya A. 44. Burung hantu ya, Tito Alba. Manfaat hewan seperti pada gambar dalam sebuah ekosistem yaitu, nah, ini mangsa utamanya yaitu tikus. Sekarang banyak petani yang membudidayakan burung hantu. Ya. Nah, kalau kalian lihat burung hantu di alam liar, nggak usah ditembak, nggak usah ditangkap, karena dia ada sahabat petani.
Karena dia memakan tikus, mengurangi populasi tikus, membantu petani mengendalikan hama tikus di sawah. Nah, jadi ketika kamu nanti pergi wisata atau jalan-jalan di sekitar sawah atau melewati sawah, terus di tengah-tengahnya itu kayak ada gubuk atau rumah dari kayu kecil. Nah, itu adalah memang dibuat petani untuk tempat tinggal dari si burung hantu. Nah, ketika dia siang hari dia ngumpet, tapi ketika malam hari dia berburu tikus-tikus yang ada di sawah. 45. Perhatikan daftar sumber daya alam berikut. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dapat berarti dari makhluk hidup, paling sederhana dari makhluk hidup. Biji plastik itu dari minyak bumi, salah. Terpenting dari tumbuhan, oke. Antrasit nih ya, antrasit itu batu bara ya, jenis-jenis batu bara ya. Nah, kemudian nira itu dari pohon nira itu, pohon apa toh? Pohon ini biasanya digunakan untuk membuat gula aren. Oh, dari pohon aren ya, maaf. Aren ya, ini dari pohon aren. Terus mutiara dari makhluk hidup juga, dari kerang. Jadi makhluk hidup, tanah juga bisa diperbarui. Jadi kecuali 1 dan 3 ya. 1, 1, 3, 3 salah, kecuali. Oh, berarti jawabannya C. 46. Penambangan pasir di sungai menggunakan alat berat seperti traktor atau mesin keruk membawa dampak yang kurang baik terhadap lingkungan karena tanaman sungai mati terkena limbah buangan traktor. Traktor tidak membuang limbah ya, dia hanya polusi, jadi salah. Dan polusinya tidak membunuh tanaman yang ada di sekitar, salah. Hasil tambang pasir semakin banyak menyebabkan harganya murah, salah ya. Dampak kan pertanyaannya, penambangan pasir di sungai menggunakan alat berat, dampak yang kurang baik terhadap lingkungan ya, bukan terhadap perekonomian ya. Kalau ini kan terhadap ekonomi. Permukaan bantaran sungai menjadi lebih tinggi, yo enggak ya, enggak. Oh iya, ini benar, sampai sini benar. Sehingga rawan banjir. Kalau banjir enggak. Jadi gini, contohnya ini sungai ya, sungai. Ini dasar sungainya di sini. Ini bantarannya. Nah, ketika ini airnya, ketika penambang pasir itu kan dia mengambil pasir dari sungai. Katakanlah ini diambil. Yang tadinya segini kan memenuhi sungai kan. Jadi sungainya jadi dangkal. Tapi ketika penambang pasir itu menambang, nah lama-lama kan sungainya jadi dalam. Nah, ketika ada aliran atau aliran air yang deras kan bisa menampung air yang masuk ke sungai. Jadi sangat sulit atau kecil kemungkinannya terjadi banjir. Kenapa? Karena yang tadinya dangkal sekarang sungainya jadi dalam lagi setelah pasir-pasirnya diambil. Nah, ini bukan dampak negatif ya, malah jadi mungkin dampak positif ya. Nah, yang dicari itu kurang baik, jadi negatif. Bantaran sungai rawan longsor. Lah yang ini, kalau bantaran atau bibir sungainya ini curam, ketika di sini ada rumah warga atau pohon dan terjadi aliran sungai yang deras, mengakibatkan apa? Mudah longsor. Loh, bantaran sungai rawan longsor karena dasar sungai semakin dalam ya, tepat D. Berikutnya nomor 47. Penebangan hutan secara liar dapat mengganggu daur air karena penebangan hutan ya, berarti ada di hutan ya. Limpasan air hujan semakin berkurang, salah ya. Harusnya semakin bertambah, bukan berkurang, bertambah. Kenapa? Air hujan sulit untuk meresap ke tanah, mengakibatkan air yang
jatuh ke tanah itu semuanya sebagian besar akan jadi limpasan. Jadi limpasannya bertambah. Proses kondensasi di udara tidak terjadi, salah ini. Kalau kondensasi kan pengembunan ya, tidak ada hubungannya dengan hutan. Air hujan tidak dapat tersimpan menjadi, nah ini yang tepatnya. Air hujan itu ketika hutannya di situ gundul, air hujannya tidak bisa meresap, maka jadi limpasan. Yang paling tepat ini. Suhu udara di sekitar hutan menurun secara drastis, bukan menurun, mah naik. Kenapa? Panas. Baik, jawabannya yang paling tepat C. 48. Gerak bumi mengelilingi matahari berarti revo, waktunya lama. Revo, lama. Cari yang lama. Pergerakan matahari dari arah timur ke barat. Ah, ini rota karena waktunya singkat ya. Ini gerak semu harian, salah. Karena yang ditanyakan adalah revo atau lama. Perbedaan waktu antara daerah di permukaan bumi ini juga rota, waktunya singkat. Jadi salah. Terjadinya musim penghujan. Nah, ini musim penghujan dan musim kemarau di Indonesia itu waktunya cukup lama. Kalau kamu pengen mengamati musim kemarau ya nunggu beberapa bulan gitu. Jadi waktunya lama, dampak dari revo. Bentuk bumi yang lebih menggembung. Nah, ini rota ya, salah. Baik, jawabannya C. Nomor 49. Perhatikan gambar berikut. Sistem tata surya berikut. Planet yang ditunjukkan huruf X. X itu nomor 3 ya. Dari yang paling dekat dengan matahari. Berarti ini bumi. Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oh, berarti bumi dan Uranus. Oke, gampang. 50. Gambar yang menunjukkan gerhana bulan ya. Ingat. Oh, gerhana bulan itu berarti yang di tengah bumi. Ya, yang di tengah bumi. Cirinya itu yang di tengah bumi. Cari yang di tengah bumi. Oke, benar. Nah, ini jelas salah. Oke, jadi menyisakan 3 jawaban. Gerhana bulan sebagian, berarti sebagian masuk penumbra, sebagian masuk umbra. Ya. Ini kok bumi ya? Ini kan ada perpanjangan. Harusnya nih gerhana matahari cincin ya. Salah ini. Yang tepat yang mana? Yang tepat yang ini. Nah, sebagian masuk penumbra, sebagian masuk umbra. Kalau yang ini Pak, yang ini kan seluruhnya masuk penumbra. Berarti gerhana bulan penumbra. Tuh. Jadi jawabannya B. Oke, kita akhiri. Nanti disambung di media lain, bisa WA ataupun bisa telepon atau bisa Google Meet yang lain. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, sampai ketemu lagi. Selamat pagi, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.